Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dari mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi dengan judul Kode Etik Profesi Akuntan Indonesia. Prinsip etika profesi akuntansi. Etika profesi akuntansi yaitu suatu ilmu yang membahas perilaku atau perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai akuntan. Seperti yang disebutkan di atas, etika ini mengatur bagaimana seorang akuntan melakukan pekerjaannya. Tanpa kode etik, seorang akuntan dapat saja langsung diberhentikan. Dalam prinsip etika profesi akuntansi, skandal yang bertentangan dengan kode etik merupakan masalah besar. Itulah sebabnya Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI mengeluarkan kode etik yang harus dipatuhi oleh akuntan. Fungsi dan tujuan prinsip etika profesi di bidang akuntansi. Seseorang dengan profesi akuntan atau auditor harus memiliki kode etik dan prinsip yang baik. Profesi yang mereka jalani sangat berat tanggung jawabnya. Hasil pekerjaannya dibutuhkan oleh para pihak pemakai informasi akuntansi dan kepentingan publik lain untuk membuat keputusan dalam bisnis. Beberapa fungsi etika profesi akuntansi yaitu 1. Memberikan laporan dan menyajikan data yang benar tentang perusahaan. 2. Membantu penegakan hukum. 3. Mencegah adanya kecurangan akuntansi. 4. Mengajarkan tentang tanggung jawab dan kewajiban moral kepada akuntan dan auditor. 5. Mengenali masalah akuntansi yang berkaitan dengan etika. Kode etik akuntan profesi akuntansi itu ada 8. Yang pertama, 1. Profesional. Setiap anggota harus berperilaku konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus memenuhi sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja, dan masyarakat umum. Dalam upaya memasarkan dan mempromosikan diri dan pekerjaan, akuntan profesional sangat tidak menganjurkan mencemarkan nama baik profesi. Sesuai prinsip etika profesi akuntansi, akuntan wajib mempunyai sikap jujur dan dapat dipercayai sebagai salah satu bagian dari etika dalam profesi akuntansi. Yang kedua, tanggung jawab. Seseorang akuntan dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional terhadap semua kegiatan yang melaksanakan. Anggota memiliki tanggung jawab kepada pemakai jasa mereka dan tanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota demi mengembangkan profesi akuntansi serta memelihara kepercayaan masyarakat. Semua usaha tersebut diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi. Yang ketiga, standar teknis. Setiap kegiatan harus mengikuti standar teknis dan standar profesional yang relevan berdasarkan prinsip etika profesi, sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati. Akuntan berkewajiban untuk melaksanakan penugasan dan menerima jasa selama penugasan tersebut, sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Standar teknis dan standar profesional yang harus ditaati anggota adalah standar etika profesi akuntansi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, International Federation of Accountants, Badan Pengatur dan Pengaturan Perundang-undangan yang relevan. 4. Kepentingan publik. Anggota akuntan profesional berkewajiban untuk bertindak dalam rangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik serta menunjukkan sikap profesionalisme. Salah satu bagian dari prinsip etika profesi dalam akuntansi adalah penerimaan tanggung jawab kepada publik. Profesi akuntan juga memegang peranan penting di masyarakat. Arti publik dari profesi akuntan meliputi klien, pemerintah, pemberi kredit, dan pegawai, investor, dunia bisnis, dan pihak-pihak yang bergantung kepada integritas dan objektivitas dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis dengan tertib. Oleh karena itu, seseorang akuntan hebat harus selalu bertindak sesuai dengan koridor pelayanan publik untuk menjaga kepercayaan mereka. 5. Integritas. Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Integritas mengharuskan seseorang anggota untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa.
Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip. Maka dari itu, integritas merupakan salah satu prinsip etika profesi akuntansi paling penting yang harus dimiliki oleh akuntan. 6. Objektivitas. Tidak memihak, apa adanya, jujur, dan sesuai fakta disebut objektif. Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atau jasa yang memberikan anggota. Prinsip objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka, serta bebas dari benturan kepentingan atau di bawah pengaruh pihak lain. 7. Kerahasiaan. Suatu pedoman berperilaku dan bertindak bagi para akuntan dalam menjalankan tanggung jawab profesi untuk memberikan informasi kepada pihak dengan beragam kepentingan disebut kode etik kerahasiaan akuntan. Mengingat akuntan adalah profesi yang berhubungan langsung dengan data, keuangan maupun akuntansi, maka sudah sepatutnya harus mampu memegang prinsip etika kerahasiaan. Prinsip etika profesi kerahasiaan mengharuskan setiap akuntan untuk tidak melakukan hal sebagai berikut, yaitu mengungkapkan informasi rahasia yang memperolehnya dari hubungan profesional dan hubungan bisnis pada pihak di luar kantor akuntan atau organisasi tempat akuntan bekerja tanpa memberikan kewenangan yang memadai dan spesifik, terkecuali jika mempunyai hak dan kewajiban secara hukum atau profesional untuk mengungkapkan kerahasiaan tersebut. Menggunakan informasi rahasia untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga, informasi yang memperoleh baik melalui hubungan profesional maupun hubungan bisnis. 8. Kehati-hatian. Kompetensi adalah salah satu penjamin mutu dan kualitas layanan dari seseorang profesional di bidang jasa. Prinsip etika profesi, kompetensi, dan kehati-hatian profesional mengharuskan setiap anggota akuntan untuk memelihara pengetahuan dan keahlian profesional yang dibutuhkan untuk menjamin pemberi kerja atau klien menerima layanan yang profesional dan kompeten, bertindak tekun dan cermat sesuai teknis dan profesional yang berlaku ketika memberikan jasa profesional. Etika profesi dalam bidang akuntansi sangat perlu memperhatikan oleh setiap akuntan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini melakukan untuk memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang akuntan yang profesional. Perkembangan profesi akuntan pada pra-revolusi industri. Sebelum revolusi industri, profesi akuntan belum dikenal secara resmi di Amerika ataupun di Inggris. Namun, terdapat beberapa jenis dalam manajemen perusahaan yang dapat disamakan dengan fungsi pemeriksaan. Tujuan audit pada masa ini adalah untuk membuat dasar pertanggungjawaban dan pencarian terjadinya penyelewengan. Yang kedua, pada masa revolusi industri tahun 1900, karena munculnya perkembangan ekonomi setelah revolusi industri yang banyak melibatkan modal, faktor produksi, serta organisasi, maka kegiatan produksi menjadi bersifat massal. Sistem akuntansi dan pembukuan pada masa ini semakin rapih. Pemisahan antara hak dan tanggung jawab manajer dengan pemilik semakin nyata dan pemilik umumnya tidak banyak terlibat lagi dalam kegiatan bisnis sehari-hari dan muncul kemungkinan terhadap pemeriksaan yang mulai mengenal pengujian untuk mendeteksi kemungkinan penyelewengan. Yang ketiga, pada tahun 1900 sampai 1930, sejak tahun 1900 muncul perusahaan baru dan pihak yang mempunyai kaitan kepentingan terhadap perusahaan tersebut. Keadaan ini menimbulkan perusahaan dalam melaksanakan tujuan audit. Pelaksanaan audit mulai menggunakan pemeriksaan secara testing karena semakin banyak sistem akuntansi pembukuan. Tujuan audit bukan hanya untuk menemukan penyelewengan terhadap kebenaran laporan neraca dan laba rugi, tetapi juga untuk menentukan kewajaran laporan keuangan pada masa ini yang membutuhkan jasa pemeriksaan bukan hanya pemilik dan kreditur, tetapi juga pemerintah dan menentukan besarnya pajak. Yang keempat yaitu pada tahun 1930 sampai dengan sekarang. Sejak tahun 1930, perkembangan bisnis terus membesar, demikian juga perkembangan sistem akuntansi yang menerapkan sistem pengawasan internal yang baik.
Pelaksanaan audit pun menjadi berubah dari pengujian dengan persentase yang masih tinggi menjadi persentase yang lebih kecil. Tujuan audit pun bukan lagi menyatakan kebenaran, tetapi menyatakan pendapatan atas kewajaran laporan keuangan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan mengucapkan wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.